Apakah dia tahu cara memotong sayuran? Tidak, ganti dengan orang lain. Wang kecil. Jahe iris ini, bagaimana bisa ada rasa alami yang fleksibel seperti ini? Setiap irisan seperti sebuah karya seni. Tidak perlu diganti, pakai dia saja. Tapi, guru, urusan restoran Cina, kita bisa selesaikan sendiri. Lagi pula, menunggu koki lain datang. Bunga lili kuning sudah layu. Ayo bantu Chen Yan. Guru, dia hanya akan merepotkan. Biarkan saja. Ayo, cepatlah. Apalagi yang perlu dilakukan? Hidangan yang saya buat adalah paru-paru suami istri. Hidangan ini sangat khusus tentang cara mengirisnya. Ketebalan jantung sapi dan daging sapi, sekitar 0,18 cm. Ketebalan ini cukup untuk daging, tidak terlalu tipis sehingga mudah kering. Juga tidak terlalu tebal sehingga mempengaruhi rasa. Menjaga kelembutan, dan mudah menyerap bumbu. Bawang putih iris. Setiap irisan harus diiris sama rata. Ketumbar, potong setiap 2,5 cm. Beri lebih banyak. Tamu bilang, dia suka aroma ketumbar. Apalagi yang perlu dilakukan? Kamu. Keahlian pisalnya. Kamu buat hidangan kecil yang ringan. Jangan mengira dipuji guru. Kamu jadi sombong. Kamu hanya kopi kecil. Hidangan ini buatanmu bagus. Lebih baik dari masakanmu sebelumnya. Guru, hari ini saya juga sangat biasa. Guru, lihat, koki kecil itu masih di sini bekerja. Kalau saja pisaunya tidak cukup halus, maka saya bisa melakukannya dengan lebih baik. Mungkinkah aku salah lihat? Nona Jenny. Kalian sedang apa? Nona Jenny tidak makan ketumbar. Kenapa setiap hidangan ada ketumbarnya? Tidak makan ketumbar. Ketumbar benar-benar bukan untuk dimakan. Sungguh keterlaluan. Dan ini hidangan spesial yang kamu bicarakan? Hidangan spesial Cina kalian hanya segini saja. Ini benar-benar sampah. Kamu tahu cara makan tidak? Bau tanah. Tidak lembut sama sekali. Daging sapi apa ini? Daging sapi ini diiris tipis. Potongannya bagus. Ketebalan 0,18 cm. Tidak melenceng sedikit pun. Sayang sekali pisau sebagus ini. Membuat sampah apa ini? Gu Ziguo. Kalian sedang apa? Apakah kamu tahu betapa pentingnya pesta ini? Ini akan mempengaruhi penilaian Asosiasi Kuliner Dunia terhadap Cina kita. Jika Nona Jenny tidak puas, itu akan langsung menyebabkan keuntungan merek kuliner kita menurun. Ketua Chen, ini salah kami. Tapi kamu bilang pada kami, Nona Jenny sangat suka makan ketumbar. Apa? Saya sudah bilang pada Gu Zisheng. Jelas bahwa Nona Jenny tidak makan ketumbar. Lagi pula, lihat itu apa? Tahu manis. Baru enak. Sungguh sesat. Tunggu, Ketua Chen. Kamu sedang berbicara dengan Gu Zisheng. Si Guo. Kenapa kamu ceroboh sekali? Ketua Chen, Nona Jenny. Sebagai kakak laki-laki, saya harus mengajari kamu beberapa hal. Saya sudah bilang padamu, jangan masukkan ketumbar ke dalam hidangan ini. Jangan membuat tahu hambar. Kenapa kamu tidak menganggapnya serius? Sekarang apa? Menyinggung asosiasi koki, Ketua Chen dan Nona Jenny. Restoran Cina milik Tuan hancur di tanganmu, Gu Zisheng, untuk memperebutkan restoran. Sengaja menjebak dan merusak restoran Cina. Reputasi restoran Cina adalah masalah kecil, tapi merusak reputasi kuliner Cina adalah masalah besar. Jangan menuduh saya. Kamu sendiri tidak bertanya pada pelanggan? Apa hubungannya perbuatan salah dengan saya? Kamu tidak terima. Hei, tunggu. Nona Jenny,
Makanan restoran Cina. Saya khawatir semuanya bermasalah. Kamu. Luar biasa. Ini sikap kalian. Untuk makanan. Aku lihat kalian. Sama sekali tidak ada makanan. Sungguh mengecewakanku. Nona Jenny, jangan marah. Bukankah ini masakan Lin Weiwei? Kenapa dibawa ke sini? Ada acara apa hari ini? Siapa yang menyuruhmu membawa makanan ini? Kau hanya seorang koki kecil. Belum cukup merepotkan? Kau. Apa katamu? Kalian membiarkan seorang koki kecil memasak untuk Tuan Chen dan Nona Jenny memakannya. Sebenarnya menganggap Tuan Chen dan Nona Jenny sebagai apa? Matilah, matilah. Weiwei membuat masalah besar. Apa ini? Tahu air bening? Murah sekali. Bahkan babi pun tidak mau makan. Tapi kalian berani menghidangkannya untuk tamu terhormat seperti ini. Ini salah paham. Salah paham. Kalian makan ini sendiri. Kau makan. Kau makan. Atau kau makan. Kau. Aku rasa kalian sengaja mempermalukan Tuan Chen dan Nona Jenny. Setiap hidangan restoran Cina dibuat dengan cermat oleh koki. Kami sangat menghormati makanan. Sama sekali tidak akan menghina makanan. Seperti kau, membuang-buang makanan. Yang paling memalukan. Aku membuang-buang makanan, bahkan babi pun tidak mau makan ini. Bisakah disebut makanan? Karena kau bilang ini masakan yang dibuat dengan cermat. Kalau begitu makanlah tahu ini. Kalau tidak, Tuan Chen, orang-orang yang mempermainkan pelanggan seperti ini, tidak pantas membuka restoran. Gu Ziguo, hari ini kau harus menghabiskan sup tahu ini. Jilat sampai bersih. Kalau tidak, restoran Cinamu jangan harap buka lagi. Ini. Cepat makan. 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 Ayah. Tidak boleh. Dia jelas ingin mempermalukan ayah. Ayah. Tuan Chen. Selama Anda dan Nona Jenny hari ini bisa mereda. Aku makan. Ayah. Guru. Koki tidak boleh makan. Ayah. 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 Guru. Koki tidak boleh makan. Ayah. Ini. Ini. Ini adalah tahu wensi. Dipotong horizontal 88 kali. Dipotong vertikal 188 kali. Tahunya setipis rambut. Tidak lengket, tidak lepas. Tidak pecah, tidak putus. Keahlian pisau ini sungguh luar biasa. Guru. Sangat lezat. Gu Ziguo. Bukan, kau juga bisa berakting. Hanya saja aktingmu terlalu buruk. Apakah ini sulit untuk diminum? Kau bahkan tidak berani mencicipinya. Orang lain tidak tahu. Malah mengira kau sedang minum obat. Tuan Chen. Sebelum ayahku meninggal, sebenarnya telah mewariskan restoran Cina kepadaku. Hanya saja direbut olehnya. Dia tidak belajar sedikit pun keahlian, hanya pandai menipu. Sebenarnya berbicara tentang masakan Tiongkok, selain Dewa Dapur, aku tidak menganggap siapapun. Aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang 3 koki terbaik. Sekarang telah bergabung dengan restoran Tiongkok milikku. Aku pikir, pasti bisa membuat Nona Jenny puas. Gu Zisheng, Nona Jenny adalah orang yang sangat bersemangat tentang makanan. Adalah kritikus makanan super. Di seluruh dunia, sangat terkenal. Selama kau bisa menaklukkan Nona Jenny, menjaga reputasi masakan Tiongkok kita, permintaan apapun akan kupenuhi. Aku juga tidak punya permintaan lain. Jika benar-benar bisa membuat Nona Jenny puas, maka hancurkan papan nama restoran Tionghoa itu. Tak. Baik. Beberapa restoran sekarang tidak sedikit pun menghormati pelanggan. Aku rasa restoran seperti itu tidak perlu ada lagi.
Ketua Chen, restoran Tionghoa kita, semuanya dirugikan oleh Gu Zisheng. Gu Zisheng, jika kau mau menghancurkan papan nama restoran Tionghoaku, mengapa tidak memulai pertarungan hidup dan mati? Pertarungan yang adil dan jujur. Guru. Baik, aku terima tantanganmu. Aku akan membuatmu mati dengan cara yang jelas. Ketua Chen, hari ini, silakan menjadi saksi. Baik, hari ini aku dan Nona Jenny akan menjadi juri untuk menyaksikan pertarungan hidup dan mati kalian ini. Pertarungan hidup dan mati para koki. Pertarungan hidup dan mati ini adalah arena khusus negeri kami, Dacia. Perlu ada orang profesional dari Asosiasi Koki Dacia untuk menjadi juri. Pemenang akan terkenal di dunia kuliner. Yang kalah harus menghancurkan papan namanya. Mundur dari dunia kuliner. Seumur hidup tidak boleh memegang pisau dapur lagi. Seumur hidup tidak boleh membuka restoran lagi. Ya ampun. Pertarungan hidup dan mati Dacia kalian begitu keras, tapi sangat menghormati dunia kuliner. Ayah, jangan gegabah. Ini adalah rencananya. Hari ini dia datang ke sini dengan persiapan. Jika ayah kalah, Feng, kamu tidak perlu bicara lagi. Antara ayah dan dia, sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam. Ketua Chen, aku akan membuktikan dalam kompetisi ini bahwa restoran Tionghoa kami selalu hormat pada dunia kuliner dan menghormati pelanggan. Guru kedua, guru terlalu terburu-buru. Gu Zisheng, hari ini mari kita selesaikan semuanya. Gu Ziguo, kau masih keras kepala. Provokasi. Putramu benar. Hari ini aku datang ke sini untuk menghancurkan restoran Tionghoa kalian. Kau. Pertarungan hidup dan mati. Hidup dan mati sudah ditentukan. Aku sudah lama mempersiapkannya. Hari ini, aku akan menghancurkan papan nama restoran Tionghoa dan membakarnya. Kau. Pertarungan hidup dan mati hari ini. Aku dan Nona Jenny akan menjadi juri. Para juri lain menjadi saksi. Ronde pertama ini akan menguji keterampilan dasar, yaitu keterampilan pisau. Pisau terbang Sie. Pisau terbang Sie. Apakah kau pewaris Raja Pisau? Benar. Guruku adalah Raja Pisau di dunia kuliner. Dong Zedong. Dong Zedong siapa? Dia murid Dong Zedong. Siapa Dong Zedong? Apakah dia sangat hebat? Dong Zedong dijuluki sebagai pewaris aliran pisau utara. Keterampilan pisaunya mencapai puncaknya. Memahami semua jenis bahan. Dengan setiap bahan, menggunakan teknik pisau yang berbeda. Untuk mempertahankan rasa maksimal dari hidangan. Dia adalah tokoh legendaris di dunia kuliner. Gu Zisheng bahkan bisa mengundang master yang hebat seperti itu. Kali ini ayah dalam bahaya. Pisau cepat apa? Aku rasa itu hanya reputasi kosong. Guru, akhir-akhir ini keterampilan pisauku telah meningkat pesat. Biarkan aku memberinya pelajaran. Kau belum siap. Aku. Nona, restoran Tionghoa dalam bahaya. Mohon bantuanmu. Aku akan melawannya. Guru, kenapa kau membiarkan dia pergi? Jika bukan karena dia, tadi kau tidak akan kehilangan muka seperti itu. Benar. Dia hanya koki kelas 3. Apa gunanya? Jangan terlalu memaksakan diri. Jika butuh sesuatu, beritahu aku. Aku akan segera menggantikanmu. Terima kasih. Kepala koki ini, kenapa tidak membiarkan kakak senior pergi, tetapi malah membiarkan koki kelas 3 pergi? Kepala koki, pasti punya pertimbangan lain. Aku mengerti. Ini adalah Tianji Horse Racing. Gunakan kuda kelas bawah kita untuk ditukar dengan kuda kelas atas lawan. Saya Xie Fei, penerus Raja Pedang. Dalam kompetisi keterampilan pisau yang diadakan oleh China, saya telah memenangkan banyak kejuaraan. Semua orang memanggilku Xie Fei pisau cepat. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Saya hanya koki kelas 3 dari restoran Cina. Koki kelas 3? Restoran Dianhua kalian berani menghinaku seperti ini. Mengajukan seorang wanita untuk melawan aku. Tidak masalah. Apalagi hanya koki kelas 3. Kamu mau bertanding atau tidak? Baiklah, gadis muda. Anggap saja kamu beruntung hari ini.
Aku akan memberimu pelajaran. Baik, babak pertama. Dimulai. Babak pertama dimulai. Cepat dan elegan. Secepat kilat. Ini adalah teknik ukiran Raja Pedang. Sungguh menakjubkan. Istana Naga Kristal. Benar-benar Istana Naga Kristal. Pahatan es ini seperti sebuah karya seni. Sungguh indah. Layak menjadi penerus Raja Pedang. Teknik pisaunya sungguh luar biasa. Wei Wei, cepatlah. Dia hanya koki kelas 3. Tahu cara mengolah ikan, apalagi ini. Baiklah. Dia hanya orang lemah kita. Kalah ya kalah saja. Setipis sayap jangkrik, transparan. Sungguh memanjakan mata. Bisakah dia melakukannya? Aku bahkan lebih baik darinya. Ini sama sekali tidak bisa dibandingkan. Perempuan di rumah memasak, mencuci piring saja sudah cukup. Acara seperti ini tidak cocok untuk mereka. Memalukan diri sendiri. Jangan menangis. Sungguh memalukan. Wei Wei, kamu turun saja. Telah. Lebih baik aku yang naik. Guru, ini semua karena guru tidak mempercayaiku. Guru lihat, dia naik ke panggung hanya membuat kita malu. Teknik pisaunya bahkan lebih buruk dari pemula. Gu Ziguo. Dapur tetaplah tempat untuk pria. Kamu membiarkan murid magang naik. Kamu pikir semua wanita adalah dewa dapur. Bagaimana mungkin seperti ini? Kenapa terkejut? Dia, Jenny ini.